Setelah membuat jurnal, maka kita akan membuat buku besar. Buku besar yang pertama yang akan dibuat yaitu buku besar pembantu utang. Cara pembuatan buku besar pembantu utang yaitu: pertama, isi pada nama kreditur, yaitu Toko Jaya Maju. Kedua, buat kode. Karena Toko Jaya Maju memiliki saldo awal utang, maka kita akan membuat saldo awal utang dulu. Saldo awal utang Toko Jaya Maju yaitu sebanyak 1.500.000. Selanjutnya yaitu kita akan menyalin yang ada pada jurnal pembelian. Pada tanggal 23 Desember 2024, Toko Jaya Maju memiliki pembelian utangnya sebesar 1.740.000. Maka akan kita masukkan ke dalam buku besar pembantu utang. Pada kolom referensi diisi dengan nomor bukti. Saldo utang bertambah di kredit, jadi kita akan membuatnya di sebelah kredit. Lalu selanjutnya saldo awal utang akan ditambahkan dengan utang pada jurnal pembelian. Maka jumlahnya akan menjadi 3.240.000. Semua kreditur akan dibuatkan buku besar pembantu utang. Berikut adalah penampakan buku besar pembantu utang setelah semua kreditur selesai dicatat utangnya. Setelah semua kreditur selesai dicatat utangnya, maka selanjutnya kita akan membuat daftar saldo utang. Dibuat dengan format sebagai berikut. Setelah dimasukkan dan dijumlahkan, hasil penjumlahannya harus sama dengan jumlah pada utang pada buku besar umum. Selanjutnya adalah membuat buku besar pembantu piutang. Contohnya sebagai berikut. Langkahnya hampir sama dengan buku besar pembantu utang. Pertama, isi nama debitur. Lalu beri kode. Karena toko Aska memiliki saldo awal piutang, maka yang pertama yang dimasukkan adalah saldo awal piutang. Referensi diisi dengan checklist, sama seperti saldo awal utang. Saldo awal utang toko Aska adalah 3 juta. Selanjutnya adalah memasukkan saldo piutang yang ada pada jurnal penjualan. Pada jurnal penjualan, toko Aska memiliki piutang sebesar 4.107.000. Itu akan dimasukkan ke dalam buku besar pembantu piutang. Di debit bertambah sebanyak 4.107.000. Lalu saldo ini akan ditambahkan dengan saldo awal piutang, maka jumlahnya sebanyak 7.107.000. Setelah dimasukkan ke dalam buku besar pembantu piutang, maka selanjutnya dalam jurnal penjualan pada kolom referensi diisi dengan tanda checklist.
untuk menandakan kalau saldo tersebut sudah dipindahkan ke dalam buku besar pembantu piutang. Juga dengan jurnal penjualan. Setelah selesai diimport ke dalam buku besar pembantu utang, maka selanjutnya yaitu di checklist pada kolom referensi. Berikut adalah penampakan buku besar pembantu utang setelah selesai dicatat semua debitur. Selanjutnya sama seperti buku besar pembantu utang, kita akan membuat daftar saldo piutang. Selanjutnya kita akan membuat buku besar umum. Caranya yaitu selanjutnya kita akan membuat buku besar umum. Cara pembuatannya sebagai berikut. Akun pertama yang dibuat adalah akun kas. Langkah pertamanya itu mengisi saldo awal kas yang ada pada neraca saldo awal. Pada kolom referensi diberi tanda checklist. Saldo awal kas yaitu sebesar 12 juta. Selanjutnya yaitu menyalin semua akun kas yang ada pada jurnal-jurnal. Berikut contohnya. Pada tanggal 2 Desember terjadi retur pembelian yang mengakibatkan bertambahnya kembali kas. Ini akan dicatat ke dalam buku besar kas. Pada kolom referensi diisi dengan nama jurnal. Kas bertambah sebesar 222.000. Lalu ditambahkan dengan saldo awal. Pada kolom referensi di jurnal umum diisi dengan nomor akun kas. Contoh lainnya yaitu pada jurnal penerimaan kas bertambah sebesar Rp25.761.330 diisi, maka dipindahkan ke dalam buku besar umum. Sebesar Rp25.761.330 lalu dijumlahkan dengan saldo penjumlahan terakhir. Setelah diposting ke buku besar, maka selanjutnya yaitu mengisi referensi pada jurnal penerimaan kas dengan membuat nomor akun kas di bawah saldo dan diberi kurung. Berikut adalah penampakan buku besar umum setelah selesai dicatat semua akun-akunnya. Setelah selesai membuat buku besar umum, maka langkah selanjutnya adalah menyalin saldo yang ada pada buku besar umum ke dalam neraca saldo. Caranya sebagai berikut. Pertama, isi kolom nomor akun. Yang pertama adalah akun kas. Saldo yang diambil di sini adalah saldo yang ada pada buku besar umum. Pada buku besar umum, saldo akhir kas adalah Rp3.680.435. Inilah yang akan dimasukkan ke dalam neraca saldo.
Semua akun yang ada di buku besar umum akan dipindahkan ke dalam neraca saldo. Berikut adalah penampakan neraca saldo setelah semua akun-akun selesai dipindahkan dari buku besar umum.